nama saya Rizka Fauzia, mahasiswa PPG Daljab kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Pasundan. Berikut video pembelajaran siklus ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, kelas ini paling semangat ya. Nah, kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah ya, pastikan sebelum kita mulai belajar kelasnya harus sudah dalam keadaan rapih dan bersih ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Selesai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Absen hari ini siapa saja tadi yang tidak hadir? Fred kenapa? Fred dan Ataya izin. Dinan kenapa Dinan? Dinan tidak hadir, Dinan sakit. Ya, 3 orang yang tidak hadir ya. Nah, sekarang sudah siap belajar belum? Sudah, mantap. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagunya Bagimu Negeri. Tahu lagu Bagimu Negeri? Tahu, boleh. Kita semua bernyanyi ya. Boleh berdiri. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, boleh silakan duduk kembali. Supaya lebih fokus belajarnya, Ibu mau cek konsentrasi terlebih dahulu ya. Ada game sedikit, siap tidak? Siap. Nah, gamesnya untuk melatih konsentrasi kakak. Sip. Nah, sekarang pandangannya semua lihat ke depan, ke Ibu. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Ya. Berikut dengan geraknya ikuti Ibu. Konsentrasi. Pegang kepala. Pegang mata, perut, pipi. Nah, ada yang masih gini tuh belum konsentrasi. Terakhir, 1 kali lagi. Pegang pipi, pegang hidung, kepala, tangan, rambut, pipi. Iya, oke. Tepuk tangan, luar biasa. Semuanya konsentrasi. Tadi cuma ada 1 siswa yang salah 1 gerakan saja. Semuanya berarti sudah konsentrasi. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin apa? Puisi, betul. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang puisi. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksplanasi. Ada yang pernah mendengar istilah teks eksplanasi? Pernah? Cung yang pernah? Dava pernah? Teks eksplanasi itu artinya apa ya? Apa? Nah, hari ini akan kita pelajari materi lebih rinci tentang teks eksplanasi. Ya, manfaatnya apa sih teks eksplanasi itu? Manfaatnya kita jadi bisa mengetahui proses terjadinya sesuatu tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada link yang harus kalian isi sebagai tes awal. Linknya dari Google Form. Ibu kirimkan terlebih dahulu melalui WA Group. Boleh dicek WA-nya. Cung yang bawa HP? Semua bawa. Yang tidak bawa? Semua sudah menyiapkan ya. Boleh dibuka WA grupnya. Kemudian dilihat
link yang Ibu kirimkan. Sudah ada? Sudah. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi Google Form. Cukup ya? Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian dijawab sebisanya saja. Ya. Sudah mengisinya? Masih mengisi? 2 menit lagi waktunya ya. Tentang teks eksplanasi. Betul. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi ternyata kalian harus mampu menelaah struktur dan kebahasaan ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini kalian harus mampu menelaah struktur dari teks eksplanasi, kemudian mengidentifikasi dari teks eksplanasi, kemudian menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Tsunami. Tsunami. Kalian tahu tsunami dari mana? Dari berita. Dari berita. Di Indonesia pernah tidak terjadi tsunami? Pernah. Di mana tsunami di Indonesia? Di Aceh. Kemudian di mana lagi? Di Palu. Betul. Ya, tsunami itu apa ya kira-kira? Ombak yang sangat besar menyapu ke daratan biasanya ya. Nah, gambar yang pertama tentang tsunami. Gambar yang kedua tentang apa ini? Tanah longsor. Apa sih tanah longsor itu? Tanah yang longsor yang jatuh gitu ya, merosot ke bawah. Nah, pasti ada penyebabnya, betul tidak? Berikutnya, gambar ketiga ini gambar apa? Gambar banjir. Apalagi sekarang ketika musim hujan, banyak tempat yang mengalami kebanjiran. Ya, kira-kira ada sebab dan akibatnya tidak? Ada, pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Kenapa sih? Betul. Kenapa sih bisa terjadi banjir? Gambar terakhir, satu lagi. Gambar apa ini? Pelangi. Bagus tidak pelanginya? Ada yang pernah melihat pelangi? Pernah. Pelangi itu muncul ketika apa? Setelah hujan biasanya ya. Nah, dari keempat gambar tersebut, tadi satu ada gambar apa? Tsunami, kemudian longsor, banjir, pelangi. Nah, itu ternyata ada kaitannya dengan teks eksplanasi, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah menurut kalian terbayang tidak tadi dengan melihat gambar, kemudian kalian tadi disinggung tujuan pembelajarannya harus apa? Menurut kalian teks eksplanasi itu artinya apa? Teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena kejadian atau peristiwa. Mantap, boleh tepuk tangan dulu. Ya, tadi ada yang menjawab bahwa teks eksplanasi itu tentang bencana alam. Jadi, teks eksplanasi itu tidak harus selalu tentang bencana alam. Ya, tadi ada longsor, ada tsunami, kemudian ada banjir, bencana alam atau bukan? Ya. Bencana alam. Nah, kemudian gambar yang terakhir ada gambar pelangi. Pelangi bencana alam atau bukan? Bukan, tapi ada prosesnya. Kenapa sih bisa terjadi tsunami? Kemudian ada proses terjadinya hujan. Kenapa sih bisa terjadinya hujan? Hujan dan pelangi itu bukan bencana alam, tapi ada proses yang melatar belakangi kenapa itu bisa terjadi. Paham ya? Jadi itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, ini pengertian yang lebih lanjutnya. Cung, siapa yang mau membacakan? Boleh, Rizky? Boleh dibacakan, Rizky.
eksplanasi juga memiliki sebuah hubungan sebab akibat dalam proses terjadinya fenomena tersebut. Ya, terima kasih Rizky. Jadi yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu tadi teks yang isinya tentang proses bagaimana sih, kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi. Jadi otomatis di dalam teks eksplanasi pasti ada urutan sebab dan akibatnya. Ya, tadi ada gambar tanah longsor. Kenapa sih bisa terjadi tanah longsor? Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Ada gambar banjir. Kenapa sih bisa terjadi banjir? Apa sebabnya? Karena misalkan buang sampah sembarangan. Kemudian akibatnya apa? Nah, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Baik, berikutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Adifa, boleh bacakan Adifa yang keras? Biar kedengeran. Hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat kalimat. Sini nak, boleh. Boleh maju ya Adifa supaya terlihat. Sini nak. Hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat Keilmuan. atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Ya. Contoh, bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Menggunakan kata penanda urutan. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Ya, terima kasih Adifa sudah membacakan. Boleh kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu ya. Betul tadi yang dibacakan oleh Adifa bahwa ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama dia harus faktual. Apa itu faktual? Bersifat fakta. Jadi kejadian-kejadian dalam teks eksplanasi harus berdasarkan kenyataan. Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Berikutnya, hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi, ada datanya. Kenapa sih ada ilmunya? Kenapa sih bisa terjadi? Oh, ternyata datanya seperti ini. Oh, ternyata menurut penelitian akibatnya seperti ini. Gitu, ya. Yang ketiga, bersifat informatif. Jadi, untuk memberikan informasi. Selanjutnya, bersifat generik atau fokus pada hal-hal yang umum saja. Ya, terakhir menggunakan kata penanda urutan. Contohnya, biasanya kalau misalkan teks eksplanasi itu adalah rangkaian kejadian, berarti ada urutan-urutannya. Dari awal, kemudian proses yang kedua apa, sampai akibatnya terakhir apa. Sampai sini paham, nak? Paham. Mantap. Kita lanjut ke struktur dari teks eksplanasi. Jadi, struktur dari teks eksplanasi itu terbagi ke dalam berapa bagian? 3. Bagian yang pertama apa? Pernyataan umum. Bagian kedua? Rangkaian kejadian. Ketiga? Interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang namanya struktur teks eksplanasi, strukturnya harus berurutan atau sistematis, ya. Jadi yang pertamanya itu harus pernyataan umum, kemudian dilanjutkan paragraf berikutnya adalah rangkaian kejadian, paragraf terakhir adalah interpretasi. Jadi tidak bisa teks eksplanasi itu urutannya acak-acakan. Misalkan, Bu, ada tidak teks eksplanasi yang rangkaian kejadiannya di awal? Bisa atau tidak? Tidak. Atau misalkan yang pertama itu adalah struktur interpretasi. Bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi harus sistematis. Atau apa? Sistematis itu apa? Berurutan. Kita lihat pernyataan umum itu artinya apa? Jadi pada bagian pernyataan umum itu menjelaskan tentang gambaran umum sebuah peristiwa. Contoh misalkan peristiwanya gempa bumi. Jadi di pernyataan umum itu menjelaskan pengertian dari gempa bumi. Ya, gempa bumi adalah, gempa bumi merupakan, itu biasanya termasuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian yang kedua strukturnya apa? Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian di situ dimasukkan sebab dan akibatnya. Kenapa bisa terjadi gempa bumi? Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Itu diceritakan ke dalam struktur yang kedua tentang rangkaian kejadian. Yang terakhir interpretasi. Apa itu interpretasi?
Tuh. Betul. Jadi interpretasi itu adalah penarikan kesimpulan. Jadi di akhir paragraf itu ada struktur interpretasi. Yang dimaksud interpretasi adalah tentang kesimpulan. Sampai sini paham? Paham. Satu materi terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nih, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi ada 4 macam. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Cung, siapa yang mau baca? Apa itu konjungsi kausalitas? Dava, boleh baca Dava, di sini saja. Ya, yang A. Menggunakan konjungsi kualitas, yaitu Konjungsi yang menghubungkan dua kata atau kalimat yang memberi hubungan sebab akibat. Contohnya karena itu penyebabnya dikarenakan. Betul, cukup. Terima kasih Dava. Jadi yang pertama kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu kalimat-kalimat yang menggunakan hubungan sebab akibat. Ciri-ciri dari kalimat sebab akibat itu biasanya ditandai dengan kata apa? Karena. Apalagi? Disebabkan, penyebab, dikarenakan, dan sebagainya. Ya, nah berarti kira-kira konjungsi kausalitas itu biasanya ada di struktur apa? Tadi sebab akibat struktur apa? Satu, kedua, atau ketiga? Kedua. Ya, tadi deretan penjelas isinya adalah sebab akibat. Kemudian kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal, siapa yang mau baca? Yang kedua boleh Kenzi. Kenzi boleh baca. Menggunakan konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya selanjutnya, setelahnya, berikutnya, yang pertama, kedua, awalnya, dan seterusnya. Dan sebagainya. Terima kasih Kenzi. Jadi yang kedua, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu kata hubung yang menunjukkan waktu. Karena biasanya yang namanya teks eksplanasi itu berurutan, ya, menceritakan rangkaian kejadian secara berurutan. Jadi otomatis pasti ada langkah-langkahnya. Berikutnya yang ketiga, terdapat istilah ilmiah di dalam teks, ya. Ilmiah itu biasanya kata-kata yang ada ilmu pengetahuannya. Kalau misalkan tentang gempa bumi, biasanya kemarin kan ada peristiwa gempa bumi ya, yang baru-baru saja terjadi di daerah Jawa Barat, di mana? Cianjur. Ada peristiwa apa? Peristiwa gempa bumi. Kemudian diinfokan oleh BNPB berapa nama istilahnya? Skala Richter. Ya, berapa skala Richter katanya? 5, berapa, ada yang 6, berapa, karena kan gempanya beberapa kali terjadi, ya. Nah, ternyata ada istilah-istilah yang ada ilmu pengetahuan, itu termasuk ke dalam istilah ilmiah. Skala Richter, amplitudo, nah itu termasuk ke dalam kata istilah. Terakhir, kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi yaitu menggunakan kata benda konkret. Kata benda konkret itu kata benda yang dapat kita lihat dari panca indera. Bisa kita lihat, bisa kita dengar. Contoh misalkan laut. Laut bisa kita lihat tidak? Bisa. Bisa. Apalagi ya? Tanah. Tanah bisa kita lihat, bisa kita pegang. Apalagi? Api bisa kita lihat. Ya, paham sampai sini nah? Jadi kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi ada berapa? 4. 1. Konjungsi kausalitas. 2. Konjungsi temporal. 3. Istilah ilmiah. 4. Menggunakan kata benda konkret. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Tidak. Paham ya? Baik, kalau paham kita akan melihat satu tayangan. Coba ya. Tidak di-fullkan, tidak apa-apa ya. Supaya suaranya tidak bermasalah. Sudah ada?
Kita tonton, ini adalah satu teks eksplanasi dalam bentuk video tentang proses terjadinya tanah longsor. Astagfirullah. Ya. Nah, ini adalah proses kenapa tanah longsor itu bisa terjadi. Katanya karena ada kemiringan lereng, kemudian kondisi bebatuan yang tidak stabil, yang mengakibatkan tanah yang awalnya kuat, karena tanahnya tidak stabil, bebatuannya tidak stabil, akhirnya tanahnya apa yang terjadi? Longsor, merosot. Ya, ketika tanahnya itu merosot, di bawahnya biasanya ada pemukiman. Jadi otomatis rumah-rumahnya akan tersapu oleh tanah karena tuh biasanya getaran pada lereng. Kalau misalkan kita lihat kejadian di Cianjur kemarin, itu awal mulanya yang terjadi bencananya apa? Gempa bumi. Tapi kemudian ada longsor. Apa akibat dari longsor? Sebabnya apa? Kenapa bisa longsor? Karena adanya getaran, yaitu gempa bumi yang menyebabkan longsor gitu ya. Tanahnya tidak stabil hingga menyapu ke daerah pemukiman. Tuh, longsoran batu. Jadi ternyata longsor itu bukan hanya tanah saja, ada tanah dan juga ada batu. Itu yang menimbulkan biasanya banyak terjadinya korban jiwa, ya. Selain ada tanah. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Katanya menggunakan sistem drainase. Jadi dipasang pipa-pipa di dalam tanah untuk mengeluarkan air yang ada di dalam resapan, ya, sehingga tanahnya itu tidak basah, jadi airnya dikeluarkan. Nah, kemudian adanya apa? Tanggul penahan. Terasering. Apa itu terasering? Tuh, menanam pohon. Kenapa sih harus menanam pohon? Apa kaitannya dengan longsor? Nah, meresap air, kemudian akar-akar dari pohon tersebut bisa membuat tanah semakin kuat gitu. Ya, relokasi tuh. Jadi, relokasi itu rumah-rumah itu dijauhkan dari adanya tanah-tanah, tebing-tebing tanah. Nah, nih, waspada jika hujan. Tuh, jangan menggunduli hutan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya, ya. Karena tadi baru gambarnya saja, kita dengarkan ini nih, ya. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Tanah atau batuan Terdengar nah suaranya? Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama ketinggian lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi tanah lereng. Meskipun suatu lereng kondisi ketinggian lereng, batuan, tanah, dan lainnya, namun lereng tersebut belum akan longsor tergantung kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Nah, proses pemicunya Pemicu longsor berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau pendarahan. Peningkatan beban yang melebihi daya tahan tanah membuat geser tanah. ya, jadi barusan disebutkan bahwa pemicu dari terjadinya tanah longsor adalah satu adanya getaran.
Run. Kemudian yang kedua, adanya beban yang terlalu berat. Biasanya di daerah-daerah pegunungan yang ada tanahnya, itu biasanya banyak dibangun bangunan-bangunan rumah, ya. Seperti kemarin kejadian, ada kan kafe itu yang ambruk karena mungkin tidak kuat menahan beban. Itu adalah contoh-contoh dari beberapa pemicu terjadinya tanah longsor. Nah, sekarang kita lihat, tadi kita sudah melihat videonya. Nah, ini ada satu teks singkat tentang tanah longsor. Terlihat? Ada yang mau membacakan ke depan? Satu orang? Kita lihat. Ya, Cung, siapa satu orang yang mau membacakan teksnya ke depan? Laki-laki boleh? Bakti boleh? Bakti. Bisri boleh? Mau maju? Almer aja. Mer maju, Mer. Bentar. Almer boleh maju bacakan teks yang ada di depan. Di sana di depan. Siap. Lihatnya di sebelah sini biar kelihatan teman-temannya. Boleh. Mulai dibacakan ya, Almer. Bacanya di sini aja, di teks ini. Bentar. Stop dulu. Dari sini aja biar gak kelihatan. Dari laptop bacanya boleh. Ya. Alam yang terjadi di negeri ini. Kejadian tanah longsor sering terjadi di kawasan lereng gunung merupakan gunung meskipun tidak jarang di kawasan lain juga. Kelihatan, Bu. Paragraf berikutnya boleh dibantu Nadifa. Boleh Nadifa maju. Terima kasih Almer. Boleh duduk. Gempa membuat lempengan tanah menjadi bergerak karena adanya pecahan. Apabila struktur tanah lemah, maka akan menyebabkan bergeraknya material tersebut, maka akan memicu terjadinya longsor. Selanjutnya ada juga tanah longsor yang terjadi karena curah hujan yang tinggi namun daya serap tanah rendah. Hal ini kerap terjadi karena adanya erosi akibat deforestasi berlebih. Akibatnya tanah menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Dari beberapa kejadian yang sudah ada, dapat disimpulkan jika tanah longsor sangatlah berbahaya. Anda yang tinggal di kawasan lereng gunung hendaknya mesti berhati-hati sehingga terhindar dari bencana tersebut. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar supaya tanah longsor tidak terjadi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Ya, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Almer dan Nadifa. Terima kasih Almer dan Nadifa sudah membacakan teks eksplorasi tentang tanah longsor. Nah, tadi kalian sudah melihat satu tayangan bagaimana sih proses tanah longsor itu bisa terjadi. Kemudian dari teksnya seperti apa sih tanah longsor itu, apa pemicunya ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi teks tersebut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang anggota yang heterogen ya. Boleh berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu umumkan minggu kemarin. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Sudah duduk berkelompok? Kelompok ini kelompok 1, kelompoknya Adifa, kelompok Bakti, kelompok 2, Ayumita kelompok 3, Saila kelompok 4, Haifa kelompok 5, Suryana kelompok 6, Alniko kelompok 7 ya. Nah, dari masing-masing kelompok nanti Ibu akan memberikan kertas selembaran di mana isinya adalah satu teks eksplanasi tentang tanah longsor. Yang harus kalian lakukan adalah kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Ya,
Yang dicari adalah struktur dari teks eksplanasi, kemudian kaidah kebahasaan. Ya, kalian baca dulu teksnya, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok. Menurut kalian yang mana sih struktur yang pertama, mana sih struktur interpretasi, dan sebagainya. Paham? Silakan, Ibu kasih waktu kalian untuk berkelompok ya. Oh ini enggak, nanti kan Arbel rekam ya, jadi enggak ngerjain. Arbel nanti rekam. Kelihatan kelompok. Boleh nak? Nah. Ini ceritanya aja ini ya. Sini nak, udah ada ini satu aja. Ini nanti maju ya presentasi. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Semua kelompok sudah kebagian ya. Nah, silakan masing-masing kelompok dibaca terlebih dahulu teksnya, kemudian didiskusikan. Kalian analisis mana struktur-struktur yang terdapat dalam teks tanah longsor tersebut. Ya, untuk membacanya boleh misalkan satu orang yang membaca, anggota kelompok lainnya mendengarkan. Ya. Dari sini sampai apa? Ada 3 paragraf. Ini kan strukturnya ada 3. Ada pernyataan umum, ada rangkaian kejadian, ada apa? Interpretasi. Nah, yang pernyataan umum yang paragraf mana? Misalkan ini. Tulis di sini. Ya. Rangkaian kejadian yang paragraf mana? Misalkan ini. Tulis di sini, satu paragraf. Yang ini mana? Interpretasi ini tulis di sini. Paham? Oke, sip. Gak usah yang penting ya, semuanya satu teks. Satu paragraf. Oke? Nih, dari sini. Karena gempa juga kan sebab akibat penyebab. Ya. Yang pertamanya tadi Sebab akibat temporal itu sebab akibat. Jadi cari yang ada sebab akibatnya. Ya. Terus yang kedua kita kausalitas. Mana? Nah, kalau ini yang urutan, kalau temporal yang ini yang pertama. Nah, ya betul. selanjutnya Nah, sip. 2 kalimat. Ya. Terus kata istilah magnitudo, amplitudo. Ada nggak? Ya, betul. Mana lagi? Masuk, erosi. Satu lagi ada nggak? Lereng, coba lereng. Sip. Itu kata istilah. Sekarang terakhir kata benda konkret. Tanah. Apa lagi? Sungai. Sip. Disalin jawabannya kelompok kalian presentasi yang itu. Ya. Nanti semuanya maju ke depan. Sawah boleh. Sip ya.
Ini mana? Nah, geologi. Ini yang istilah deforestasi geologi. Ya. Oke. Dibaca dulu. Nanti menurut kalian pernyataan umumnya yang mana? Misalkan pernyataan umum yang paragraf 1. Tulis paragraf 1. Rangkaian kejadian ada di paragraf mana? Paragraf 2 tulis paragraf 2. Interpretasi yang mana? Paham? Ya, silakan. Ini gimana? Udah sampai mana? Nah, ini. Sudah, dikit lagi. Kelompok 3 sudah? 1 lagi. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5 tanggapi dari temannya yang berpresentasi. Ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Silahkan diselesaikan. Ini bernomor 2 ya? Berempat aja. Semua. Yang baca satu-satu aja. Ada 4. Ini ada 4. Semua aja bareng. Nanti yang baca 1, 2, 3. 1 lagi. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Boleh. Sip. Ya. Atau tidak usah dicatat, boleh gini aja. Sini. Sip. Ada yang sudah selesai? Cung yang sudah selesai? Wah, mantap. Kelompok 3 dan kelompok 5 sudah selesai. Ibu minta kelompok 5 untuk presentasi dulu struktur dari teks eksplanasi. Kelompok 5 siap? Siap kelompok 5? Boleh maju. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan. Yang lain tidak ribut, perhatikan ke depan, ya. Siap? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tanah longsor. Perkenalkan, nama saya Nashwa. Nama saya Putri. Nama saya Aira. Nama saya Haifa. Kejadian umum. Tanah longsor merupakan sebuah peristiwa alam yang sering terjadi di negeri ini. Kejadian tanah longsor sering terjadi di kawasan lereng gunung, meskipun tidak jarang di kawasan lain juga mengalaminya. Bencana alam ini dapat terjadi apabila terdapat pergerakan tanah atau batuan sehingga jatuh atau amblas. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah
dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Kejadian. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Ada beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, terjadi karena gempa. Gempa membuat lempengan tanah menjadi bergerak karena adanya pemecah apabila struktur tanah lemah, maka akan memicu terjadinya longsor. Selanjutnya, ada juga tanah longsor yang terjadi karena curah hujan yang tinggi, namun daya serap tanah rendah. Hal ini terjadi karena adanya erosi akibat deforestasi berlebihan. Akibatnya, tanah menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Satu lagi, tidak ribut. Semuanya masih perhatikan ke depannya. Interpretasi. Boleh kertas di bawah sedikit. Dari beberapa kejadian yang sudah ada, dapat disimpulkan jika tanah longsor sangatlah berbahaya. Anda yang tinggal di kawasan lereng gunung hendaknya mesti berhati-hati sehingga terhindar dari bencana tersebut. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar supaya tanah longsor tidak terjadi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di atas tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Tadi hasil diskusi dari kelompok 5 menjelaskan tentang struktur ya. Haifa, betul tentang struktur. Tadi struktur yang pertama yaitu apa? Apa struktur yang pertama? Pengetahuan umum, ya. Adanya di paragraf keberapa? 1, betul atau tidak? Betul. Kemudian struktur yang kedua, rangkaian kejadian. Tadi jawabannya ada di paragraf ke 2 dan 3. Betul atau tidak? Betul. Terakhir, struktur dari interpretasi ada di paragraf keberapa? Terakhir, ketiga. Betul tidak? Betul. Ya, berarti sudah paham dari struktur teks eksplanasi. Berikutnya yang presentasi dari segi kebahasaan teks eksplanasi. Cung, siapa yang mau maju? Boleh, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oh, kebalik. Oh, enggak deh. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mita bersama anggota saya Aisyah, saya Zahra, saya Nadifa. Dan kami akan mempresentasikan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi tanah longsor yang sudah kami baca. Konjungsi temporal yang terdapat dalam teks tanah longsor yang pertama terjadi karena gempa. Selanjutnya ada juga tanah longsor yang terjadi karena curah hujan yang tinggi. Konjungsi kausalitas dari teks eksplanasi tanah longsor. 1. Secara umum, kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Yang kedua, akibatnya menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Ada beberapa kata istilah, yaitu erosi, deforestasi, lereng, dan geologi. Dan yang terakhir, unsur kebahasaan dari teks eksplanasi tanah longsor itu ada kata benda konkret, yaitu sungai, sawah, dan juga tanah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Nah, tadi kelompok 3 mempresentasikan tentang unsur apa? Unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi, ya.
Baiklah, pertemuan hari ini beberapa kelompok sudah presentasi tampil ke depan. Kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, materinya tadi kita mempelajari tentang teks, betul, teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu artinya apa? Menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena. Betul. Teks ya? Menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Betul. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu, mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Nah, kemudian tadi dijelaskan yang namanya teks eksplanasi itu ada struktur. Strukturnya ada berapa? 3. Boleh disebutkan, Zahra? Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua rangkaian kejadian, yang terakhir adalah interpretasi. Betul. Jadi struktur dari teks eksplanasi ada 3 ya. Tadi yang pertama adalah rangkaian pernyataan umum, rangkaian kejadian, dan juga terakhir interpretasi. Kemudian yang terakhir adalah materi tentang unsur kebahasaan. Boleh Bakti dijelaskan unsur kebahasaan, ada apa saja unsur kebahasaan? Boleh nak? Dibacakan saja, dibacain aja. Konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, kata istilah, kata benda konkret. Betul ya. Jadi unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi terbagi ke dalam 4 bagian. Ada yang pertama tadi konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, kata istilah, yang terakhir adalah kata benda konkret. Sampai sini nak, materi hari ini ada yang belum dipahami atau tidak? Sudah paham. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Apa kira-kira yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Jadi lebih tahu ya materi tentang teks eksplanasi. Kemudian kita jadi paham bahwa setiap rangkaian kejadian yang ada di sekitar kita ternyata ada unsur sebab dan akibatnya. Ya, dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Suryana boleh duduk dulu. Ya, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi menulis teks eksplanasi. Nah, sebelumnya ada link Google Form yang harus kalian isi. Mohon maaf, lupa ya. Boleh dibuka dulu di HP-nya masing-masing. Sebelum diakhiri pembelajaran, ada link Google Form yang harus kalian isi. Linknya masih sama seperti yang tadi Ibu kirimkan di grup. Ya. Udahan ya. Oh ya udah. Apa-apa saya enggak apa-apa. Pas lagi gini aja. Ya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Waktunya 5 menit ya untuk mengisi Google Form. Kalau sudah boleh langsung dikirim ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai,
Boleh HP-nya disimpan kembali, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh KM. Boleh HP-nya disimpan terlebih dahulu, nak. Kita siapkan diri dulu untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Ya, boleh KM dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu selanjutnya ya. Silahkan untuk istirahat terlebih dahulu.